Ah, 7 Desember 1941. Cahaya pagi di Pearl Harbor hancur berantakan akibat serangan mendadak Jepang. Seiring dengan kemarahan Presiden Roosevelt yang mengguncang Kongres, Amerika Serikat pun resmi terjun ke Perang Dunia Kedua. Namun, di awal keterlibatannya, kekuatan militer dan cadangan sumber daya Amerika sebenarnya jauh dari kata siap untuk menopang perang skala besar di seluruh dunia. Saat itu, karena pengaruh paham isolasionisme, total pasukan militer AS cuma ada 100.000 orang saja. Kekuatan militernya cuma nangkring di urutan ke-17 dunia, bahkan masih kalah dengan negara kecil di Eropa seperti Rumania. Jelas, mereka belum bisa dibandingkan dengan raksasa militer seperti Jerman atau Uni Soviet. Tapi hebatnya, hanya dalam beberapa bulan setelah ikut berperang, sebuah mesin perang raksasa secara ajaib mulai menderu. Potensi industri dan ekonomi Amerika dilepaskan sepenuhnya, membuat mereka dengan cepat menjadi penyokong terkuat bagi pihak sekutu, sekaligus musuh paling menakutkan bagi pihak poros. Di akhir Perang Dunia Kedua, total pasukan AS sudah melonjak jadi lebih dari 10 juta orang. Produksi tank tahunannya mencapai 20.000 unit, dan produksi pesawatnya bahkan tembus 40.000 unit per tahun. Hanya dalam 4 tahun singkat, kekuatan militer Amerika membengkak sampai ratusan kali lipat. Bagaimana perubahan mengerikan ini bisa terjadi? Dan apa sebenarnya yang menyokong produktivitas sebesar itu di balik layar? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas. Gak usah berlama-lama ya, yuk kita bahas. Setelah peristiwa Pearl Harbor meledak, Amerika langsung memulai mobilisasi total, mengubah ekonomi damai menjadi ekonomi perang. Pada Januari 1942, Roosevelt membentuk Komite Produksi Perang atau War Production Board untuk merencanakan sumber daya dan produksi industri nasional secara terpusat. Produksi barang-barang non-militer dipangkas habis-habisan, dan semua industri dialihkan secepat kilat untuk keperluan militer. Potensi produksi besar yang dimiliki Amerika adalah jaminan inti dari produksi senjata ini. Tahun 1940, Angkatan Darat AS cuma punya sekitar 300 tank. Produksi tank mereka cuma ada di urutan ke-7 dunia, bahkan di bawah Polandia. Tapi yang menentukan potensi produksi suatu negara adalah skala industri dan jumlah mesin perkakas atau machine tools. Di awal abad ke-20, Amerika sudah melompat menjadi kekuatan manufaktur nomor 1 di dunia. Jadi industri dan jumlah mesin mereka tentu saja yang paling unggul. Masalahnya, potensi produksi ini ada di tangan produsen sipil Amerika dan tidak bisa langsung berubah menjadi produksi militer. Makanya, di tahap persiapan sebelum perang, Roosevelt memang sudah berniat memobilisasi perusahaan sipil Amerika untuk membuat senjata. Demi mencapai target ini, Roosevelt membentuk Komite Penasehat Pertahanan Nasional. Tugas utamanya adalah mengkoordinasi kebutuhan antara militer dan produsen, serta membantu perusahaan sipil beralih fungsi dan memperluas produksinya. Komite ini terdiri dari 7 penasehat, masing-masing bertanggung jawab atas bidang spesifik seperti produksi, material, harga, hingga transportasi. Salah satu sosok ikonik di sini adalah William Knudsen, Presiden General Motors. Industri otomotif adalah sektor paling representatif di Amerika yang memegang potensi produksi raksasa. Awalnya, perusahaan mobil Amerika nggak terlalu tertarik bikin alat perang. Lewat otoritas Knudsen di dunia otomotif inilah, Roosevelt berhasil membujuk perusahaan-perusahaan mobil besar untuk bertransformasi. Bulan Juni, Knudsen menggerakkan Packard Motor untuk memproduksi mesin Merlin buat pesawat tempur. September, dia meyakinkan Ford untuk membangun pabrik baru khusus mesin pesawat. Gara-gara 2 perusahaan ini mulai bergerak, semakin banyak perusahaan mobil lain yang ikut beralih memproduksi perlengkapan militer. Karena perusahaan mobil Amerika sudah lama menggunakan suku cadang standar dan sistem ban jalan, efisiensi produksi mereka jauh melampaui negara lain. Jadi saat mereka pindah ke produksi militer, pesawat, tank, dan meriam juga diproduksi lewat sistem ban jalan ini. Kecepatan produksinya benar-benar gila. Komite Penasehat Pertahanan Nasional total mendorong rencana perluasan industri militer senilai $9 miliar yang melahirkan banyak pabrik senjata dan lini produksi berkapasitas raksasa. Berkat rencana perluasan ini, pabrik pesawat terbesar di bawah Ford, yaitu pabrik Willow Run, berhasil dibangun hanya dalam waktu 1 tahun.
Pabrik ini punya luas bangunan 325.000 meter persegi, dengan lini produksi super panjang mencapai 1.600 meter. Desain sudut pada lini produksinya dibuat sangat cerdik, sehingga pekerja di setiap tahap bisa memproses bagian mereka dengan sudut terbaik, yang makin meningkatkan efisiensi. Pabrik Willow Run ini hampir tiap jam bisa menghasilkan 1 unit pembom B-24 Liberator, atau sekitar 650 unit per bulan. Setiap hari, ada sekitar 1.000 personel militer yang berjaga di dekat lini produksi, siap untuk melakukan serah terima unit. Sampai tahun 1945, Ford total memproduksi 8.685 unit pembom B-24, atau sekitar 47% dari total seluruh populasi model tersebut. Makanya, B-24 jadi pembom yang paling banyak diproduksi dalam sejarah militer AS. Selain itu, Ford juga memproduksi 277.896 unit Jeep, 93.217 unit truk, 2.718 unit tank, serta puluhan ribu mesin pesawat dan mesin tank. Perusahaan mobil terkenal lainnya, Chrysler, ketika diminta bikin tank, presiden perusahaannya bahkan belum pernah lihat wujud tank itu seperti apa. Pabrik tank Chrysler mulai dibangun Oktober 1940, dan cuma dalam 6 bulan, tank pertama sudah keluar dari lini produksi, padahal saat itu pagar pabriknya saja belum selesai dibangun. Sebagai perbandingan, sampai perang berakhir, Jerman total memproduksi 19.926 tank, Italia 4.600 tank, dan Jepang 2.464 tank. Sedangkan satu pabrik Chrysler di Detroit saja berhasil memproduksi 22.234 unit tank. Itu hampir menyamai total produksi tank seluruh negara poros digabung jadi satu. Bukan cuma tank, Chrysler juga terlibat dalam pembuatan wadah berlapis nikel untuk bom atom, serta pesawat pembom B-29 yang menjatuhkannya. General Motors juga nggak mau kalah jadi garda terdepan. Satu divisi bodi mobilnya saja memproduksi 11.388 tank untuk militer AS. Cadillac fokus membangun tank ringan M5 Stuart dan truk militer untuk Angkatan Darat. Chevrolet bertanggung jawab memproduksi berbagai jenis senjata, amunisi, komponen artileri, mesin penerbangan, hingga kendaraan tempur M3 Half-Track. Buick menyediakan komponen mesin kunci untuk pembom B-24 dengan kecepatan 1.300 unit per bulan, plus memproduksi 12,5 juta magazin amunisi dan 2.507 unit tank destroyer M18 Hellcat. Mulai Mei 1944, beberapa jenis perlengkapan militer dari GM saja sudah hampir menyamai total produksi seluruh negara Jerman. Selama perang, GM total membuat 854.000 truk, 206.000 mesin pesawat, 198.000 mesin diesel, 38.000 tank dan kendaraan berlapis baja, serta 13.000 pesawat untuk militer AS, belum termasuk amunisi dan logistik lain yang jumlahnya tak terhitung. Di sektor pesawat, perusahaan seperti North American Aviation, Boeing, Douglas, dan Curtiss-Wright semuanya ikut terjun. Tahun 1940, produksi pesawat tahunan AS cuma 6.068 unit. Tahun 1941, naik jadi 19.433 unit. Tahun 1942, melonjak ke 47.836 unit. Tahun 1943, meroket lagi jadi 85.898 unit. Dan puncaknya di tahun 1944, mereka berhasil bikin 96.318 pesawat. Bahkan di awal 1945 saat kemenangan sudah di depan mata, mereka masih bikin 46.000 pesawat. Sepanjang Perang Dunia II, Amerika total memproduksi sekitar 300.000 pesawat. Bandingkan dengan pihak poros, Jepang total cuma bikin 76.320 pesawat, bahkan nggak sampai jumlah produksi AS setahun di masa puncak. Dan Jerman cuma sekitar 120.000 pesawat, nggak sampai setengah dari produksi Amerika. Selain tank dan pesawat, produksi kapal laut dan kapal perang juga diproses lewat sistem ban berjalan. Meski lambung kapal yang besar nggak bisa ditaruh di atas ban berjalan, kapal-kapal ini didesain dalam bentuk modul-modul terpisah. Modul-modul ini dikerjakan secara bersamaan di bengkel produksi yang berbeda, jadi nanti tinggal dibawa ke galangan kapal untuk dirakit. Selain itu, Departemen Desain juga menyederhanakan proses produksinya.
Contoh paling ikonik adalah Liberty Ship atau kapal kebebasan yang murah dan diproduksi massal. Karena kapal selam Jerman pakai taktik Wolfpack untuk memblokade Samudra Atlantik, banyak kapal kargo sekutu yang tenggelam sehingga jalur bantuan ke Inggris terancam. Cara Amerika mematahkan taktik Wolfpack ini sangat simpel dan kasar. Percepat produksi. Selama kecepatan bikin kapal lebih cepat daripada kecepatan kapal ditenggelamkan, jalur transportasi nggak akan putus. Akhirnya Amerika memproduksi massal kapal kargo sederhana ini. Strukturnya simple, proses pembuatannya nggak pakai ribet, dan lambungnya disambung pakai las sehingga biayanya sangat murah. Sekali jalan saja sudah balik modal. Roosevelt bilang saat peresmian kalau kapal-kapal ini akan membawa kebebasan buat Eropa, makanya dinamai Liberty Ship. Awalnya, satu Liberty Ship butuh 240 hari buat jadi. Tapi seiring produktivitas yang naik, rata-rata cuma butuh 42 hari saja. Rekor tercepatnya bahkan cuma 7 hari. Sampai perang berakhir, galangan kapal di seluruh Amerika total membangun lebih dari 2.700 kapal Liberty. Tahun 1944 saat kebutuhan lagi tinggi-tingginya, rata-rata ada satu kapal yang meluncur ke laut setiap harinya. Setiap satu kapal Liberty yang sampai ke tujuan, artinya logistik senilai 1,6 juta dolar berhasil mendarat. Di depan produktivitas segila ini, taktik Wolfpack kapal selam Jerman cuma bisa gigit jari. Tahun 1944, kapasitas produksi militer Amerika sudah 2 kali lipat dari seluruh grup poros. Lebih dari separuh logistik sekutu dipasok oleh Amerika. Potensi industri raksasa ini benar-benar meledak, membuat hasil akhir perang sudah bisa ditebak. Selain sistem dan alat, pekerja yang turun langsung juga jadi kunci penting. Begitu AS ikut perang, militer menarik sebanyak mungkin pemuda untuk jadi tentara, yang bikin tenaga kerja di masyarakat jadi langka. Makanya, Roosevelt membentuk Komite Tenaga Kerja Perang pada April 1942 untuk mengatur distribusi pekerja di industri, pertanian, dan militer agar tidak saling berebut. Untuk mencetak pekerja teknis secara massal, pemerintah meluncurkan program pelatihan pekerja pertahanan. Sebelum perang, Amerika sudah punya 600 lebih sekolah teknik. April 1942, jumlahnya melonjak jadi 10.000 lebih sekolah dan melatih 3,45 juta orang. Ditambah lagi, Departemen Tenaga Kerja AS membentuk divisi pelatihan di tempat kerja, menyewa ahli dan pekerja veteran untuk membimbing anak baru di pabrik. Hasilnya, ada tambahan 2,1 juta pekerja produksi yang berlatih kilat. Di sisi pertanian, pemerintah bikin program pelatihan petani dengan sekolah di 2.500 area pertanian. Agar nggak mengganggu kuota tentara dan pabrik, batas usia petani diperlonggar sampai di atas 50 tahun, dan banyak posisi dibuka untuk laki-laki maupun perempuan. Akhir 1942, Komite Tenaga Kerja sudah merekrut sekitar 680.000 orang untuk pertanian, di mana 80.000 diantaranya jadi manajer dan koordinator penting setelah dilatih khusus. Tahun 1943, dibentuklah Pasukan Pertanian Amerika, beranggotakan 3,5 juta orang khusus buat produksi pangan militer. Secara statistik, mereka memasok lebih dari 75% kebutuhan pangan pasukan di garis depan. Demi memaksimalkan sumber daya manusia, pemerintah AS juga melakukan penyesuaian soal isu rasial. Diskriminasi ras adalah penyakit lama di Amerika. Kulit putih malas kerja bareng kulit hitam, dan bos kulit putih enggan kasih kerjaan ke orang hitam. Akibatnya, banyak warga kulit hitam menganggur. Setelah perang pecah, Roosevelt mengeluarkan perintah presiden agar perekrutan pekerja tidak memandang ras, kepercayaan, atau asal-usul, dan membentuk lembaga pengawas diskriminasi. Berkat aturan ini, banyak orang berkulit dan etnis minoritas bisa ikut bekerja. Ini bukan cuma menaikkan produktivitas, tapi juga sedikit meredam masalah diskriminasi saat itu. Meski kebijakan ini sukses, kekurangan tenaga kerja tetap terasa, terutama di masa-masa puncak tahun 1942-1943. Amerika harus terus ngebut produksi demi seluruh kubu sekutu. Untuk mengatasinya, Komite Tenaga Kerja mengusulkan penggunaan tenaga kerja asing. Akhirnya, AS dan Meksiko menandatangani kesepakatan pekerja jangka pendek, Bracero Program, yang bikin orang Meksiko bisa kerja secara legal di Amerika. Langkah ini menyumbang 200.000 tenaga kerja tambahan. Selama perang, lembaga-lembaga ini berhasil menjaga jumlah pekerja tanpa mengganggu proses perekrutan tentara, sekaligus memaksimalkan potensi populasi Amerika.
Selain intervensi langsung di industri, pemerintah AS juga sangat peduli pada pengaruh propaganda. Ada kantor berita perang dan dewan iklan perang, koran, radio, poster dinding, sampai cuplikan film dipakai buat kampanye. Media yang paling ikonik adalah poster. Poster bertema produksi adalah yang paling banyak dicetak kedua setelah tema militer. Isinya mulai dari ajakan menaikkan efisiensi sampai menghargai waktu. Bentuknya macam-macam. Ada yang pamer otot dan senyum percaya diri buruh, ada yang pamer kehebatan senjata di medan perang agar buruh makin semangat, sampai ada yang mengaitkan kemalasan kerja dengan kekalahan perang biar buruh nggak buang-buang waktu. Setelah pekerja Meksiko masuk, muncul juga poster bilingual bahasa Inggris dan Spanyol. Poster-poster ini dibuat sangat artistik dan hidup, sehingga punya nilai seni sekaligus efek propaganda yang kuat. Kantor berita perang juga mengumpulkan slogan dari tiap pabrik untuk dijadikan spanduk atau tema poster demi membakar semangat juang para pekerja. Banyak yang mengira karena peradaban material Amerika sangat maju, warga di sana hidup enak selama perang. Padahal kenyataannya nggak begitu. Amerika juga menerapkan sistem jatah atau rationing yang sangat ketat. Mei 1940, saat Inggris mulai minta banyak bantuan, Roosevelt sadar kalau urusan logistik bakal jadi tekanan berat buat Amerika. Untuk mengatur harga dan pasokan, dibentuklah Kantor Administrasi Harga atau OPA. Yang pertama kena kontrol adalah sektor transportasi, karena bahan utama ban yaitu karet adalah aset strategis. Setelah Jepang menduduki penghasil karet di Asia Tenggara, Amerika krisis karet. Pasokan ban langsung dibatasi. Jual beli mobil sipil dihentikan total demi militer. Bensin juga dijatah. Mobil sipil cuma boleh beli 5 galon, sekitar 19 liter seminggu. Lalu turun lagi jadi 3 galon atau 11 liter. Jadi di masa perang, pergi naik mobil pribadi itu barang mewah banget buat warga Amerika. Ada juga kampanye Victory Speed atau kecepatan kemenangan, di mana warga diminta pelan-pelan nyetir supaya ban gak cepat aus dan bensin awet. Awalnya batasnya 50 mil per jam, lalu turun jadi 35 mil per jam. Pemerintah bahkan melarang perjalanan yang nggak penting dan melarang wisata mandiri. Tahun 1942, jumlah perjalanan warga turun 60%. Batubara buat kereta juga dijatah, makanya harga tiket kereta dinaikkan biar orang nggak banyak bepergian. Penghematan ini merembet ke air, listrik, belanja, sampai makanan. Tahun 1942, semua barang yang mengandung logam lebih dari 25% mulai dikontrol. Koin logam kecil diganti kertas, kaleng timah diganti plastik. Bahkan kalau mau beli pasta gigi baru, warga harus setor tub bekasnya dulu. Urusan perut juga sama. Awalnya gula yang dijatah, tapi lama-lama daftarnya makin panjang. Makanan yang dulu biasa jadi barang langka. Bisa makan bistik atau minum kopi 2 minggu sekali saja sudah dianggap mewah banget. Warga Amerika merasa seperti kembali ke zaman depresi besar. Dan itu baru sebagian kecil saja. Daftar barang yang dikontrol makin panjang, sutra, nilon, keju, susu, mentega, lemak babi, sampai selai. Tahun 1943, saat perang makin sengit, negara sekuat Amerika pun harus hidup irit. Selain pembatasan, ada juga kampanye daur ulang sampah besar-besaran. Warga didorong buat menyerahkan botol kaca, logam bekas, baju lama, bahkan minyak goreng bekas ke pemerintah. Kenapa minyak goreng? Karena lemaknya bisa dipakai buat bahan peledak dan karet sintetis. Poster-poster saat itu bunyinya begini, atur budgetmu, makanan juga senjata. Jangan buang air, tanpa air nggak ada senjata. Atau hemat bensin, kalau kamu nyetir sendirian, berarti Hitler lagi duduk di sampingmu. Kontrol ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi memang penting banget secara nyata. Contohnya karet, satu ban bekas bisa diolah jadi 20 pasang sepatu boot militer atau 12 masker gas. Sedangkan 1000 pasang sepatu karet bekas bisa memenuhi kebutuhan karet untuk satu pesawat pembom ukuran menengah. Bukan cuma karet, sumber daya daur ulang dari masyarakat Amerika jumlahnya luar biasa. 1,5 juta ton logam bekas dan 20 juta ton kertas bekas terkumpul. Ini bantuan luar biasa buat industri militer. Tercatat selama perang, Amerika rata-rata mendaur ulang 250.000 ton aluminium, 900.000 ton tembaga, dan ribuan ton logam lainnya tiap tahun. Sekitar 10% perlengkapan militer Amerika berasal dari daur ulang. Untuk seragam militer, angkanya bahkan tembus 30%. Jadi kalau dipikir-pikir, bahan baku senjata Amerika banyak yang berasal dari ikat pinggang yang dikencangkan oleh rakyatnya sendiri. Kalau kita bicara soal kesibukan pabrik senjata Amerika zaman dulu, pasti yang terbayang adalah sosok pekerja wanita.
Ini memang gambaran nyata saat itu. Perang bikin pengangguran turun drastis, tapi jumlah pekerja wanita justru meroket. Sebelum Pearl Harbor, lebih dari separuh wanita Amerika adalah ibu rumah tangga biasa. Tapi saat pria pergi ke medan perang, posisi kosong di pabrik langsung diisi oleh wanita. Jadi operator telegram, petugas administrasi, tukang ketik, sampai bagian perakitan. Juli 1942, lowongan pabrik yang terbuka untuk wanita naik dari 29% jadi 85%. Akhirnya, 2/3 dari posisi tersebut memang dipegang wanita. Hampir di tiap pabrik di seluruh Amerika pasti ada pekerja wanita. Kecuali pekerjaan yang butuh tenaga fisik super berat, wanita memegang peran besar di semua lini. Pemerintah bahkan bikin karakter ikonik bernama Rosie the Riveter atau Rosie si tukang paku keling untuk propaganda. Rosie digambarkan punya sifat pekerja idaman, rajin, optimis, ramah, dan rela berkorban. Dia adalah representasi jutaan pekerja wanita Amerika saat itu, yang rata-rata kerja 55 jam seminggu, tanpa hari libur, tapi tetap harus mengurus rumah tangga. Berkat keringat mereka di lini produksi itulah, aliran senjata ke seluruh dunia nggak pernah putus. Di luar pabrik, para wanita juga banting tulang di ladang dan pertanian. Wajib militer bikin mereka kehilangan 2 juta tenaga kerja tani. Atas usul ibu negara Eleanor Roosevelt, Kongres membentuk tentara buruh wanita di bawah pasukan pertanian. Tahun 1942 saja, jumlah wanita di sektor tani naik 70% dibanding tahun 1940. Tahun 1943, 30% dari seluruh petani adalah wanita, totalnya lebih dari 3 juta orang. Banyak dari mereka kerja dari jam 8.30 pagi sampai 3.30 sore. Cuma istirahat makan siang setengah jam, lalu buru-buru pulang naik bus terakhir buat masak makan malam anak-anaknya. Ada juga yang lebih berat, mulai kerja jam 4 subuh buat gemburkan tanah, atau kerja sampai tengah malam buat packing buah. Di pertanian sering ada poster, pria berdarah buat negara, wanita berkeringat buat negara. Para wanita inilah yang menopang separuh langit industri dan pertanian Amerika selama perang. Di luar produksi, kelancaran transportasi juga kunci utama. Amerika memang sudah punya jaringan kereta api yang luas sebelum perang, jadi kereta memegang beban angkut militer terbesar. Tapi seiring perang memanas, perpindahan pasukan dan logistik bikin kereta api kewalahan. Tekanan ini makin terasa karena jadwal yang berantakan dan kurangnya jumlah gerbong. Demi efisiensi maksimal, pada 18 Desember 1941, Roosevelt membentuk Office Defense Transportation untuk mengatur seluruh jadwal transportasi nasional secara terpusat. Mereka mengkoordinasikan antara Departemen Federal, Komisi Maritim, Asosiasi Transport, dan Militer. Kerja yang tadinya semrawut jadi rapi. Produksi lokomotif dan gerbong juga dikebut. Amerika bikin lebih dari 5.800 lokomotif uap dan 700 lokomotif diesel selama perang. Kapasitas angkut kereta naik hampir 2 kali lipat dari tahun 1940 ke 1945. Sekitar 70% logistik militer dan 75% personil militer diangkut melalui kereta. Total perjalanan penumpang kereta melonjak dari 23,8 miliar perjalanan jadi 96,6 miliar perjalanan, mayoritas buat kirim tentara. Selain itu dibangun 180.000 stasiun transit baru. Bahan baku dari manapun bisa sampai ke pabrik melalui kereta. Kayu dari Pegunungan Rocky ke galangan shipyard di pesisir juga cuma butuh waktu kurang dari 5 hari. Potensi transportasi lain juga dikeruk habis. Selama perang, Amerika menambah 20.000 km pipa minyak baru melengkapi 200.000 km yang sudah ada. April 1945, pipa ini bisa menyalurkan 750.000 barel minyak per hari. Jalur sungai juga dioptimalkan lewat manajemen terpusat dan mesin bongkar muat yang canggih. Selain itu, truk-truk kargo juga didata agar tidak ada yang nganggur. Jaringan transportasi ini ibarat pembuluh darah yang memompa darah segar ke jantung industri militer. Lewat berbagai langkah inilah mesin perang Amerika bisa menderu kencang. Dalam waktu singkat, industri mereka berubah total jadi militer. Kapasitas raksasa ini memberikan jaminan logistik yang tak tertandingi bagi sekutu. Selama Perang Dunia II, total pengeluaran militer AS tembus 260 miliar dolar lebih, di mana 50 miliar dolar diantaranya langsung didonasikan buat sekutu. Ini menjadikan Amerika sebagai gudang senjata dunia demokrasi.
Dengan kekuatan ekonomi yang dahsyat, Amerika memenangkan keuntungan waktu bagi sekutu. Untuk perang global yang makan waktu bertahun-tahun, kekurangan sumber daya di pihak poros makin terlihat jelas. Mereka terjebak dalam krisis produksi yang akhirnya bikin kehilangan inisiatif strategi. Presiden GM, William Knudsen, pernah bilang kalau kemenangan perang ini adalah karena Amerika menggunakan kapasitas produksi yang luar biasa besar untuk mencekik lawan. Ucapan itu benar adanya. Selama perang, produksi senjata Amerika saja sudah mencakup lebih dari separuh total produksi sekutu, bahkan lebih banyak dari gabungan seluruh negara poros. Aliran senjata dan logistik yang tak ada habisnya membanjiri garis depan, dari gurun di Afrika Utara, tumpah darah di front timur, pantai Normandia, hingga pulau-pulau di Pasifik. Setiap kemenangan tak lepas dari dukungan besar Amerika. Berbekal kekuatan ekonomi dan industri ini, di akhir perang, militer Amerika menjadi yang terkuat dalam sejarah. Mereka bukan cuma punya pasukan tercanggih, tapi juga jaringan militer global yang sanggup dikerahkan kemana saja. Kekuatan inilah yang menjadikan Amerika penguasa tatanan internasional pasca perang, sekaligus menjadi jaminan kekuatan absolut mereka untuk mendominasi dunia. Nah, dari semua data gila tadi, bagian mana yang menurut kalian paling nggak masuk akal? Produksi kapalnya yang cuma 7 hari, atau jumlah tanknya yang ngalahin gabungan 3 negara sekaligus? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Sebelum kalian pindah ke video lain, pastikan sudah klik subscribe dan like video ini, supaya kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya dari channel kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, dadah!